Alhamdulillah tadi aku sengaja pagi-pagi ke sini karena sebentar lagi aku akan ada acara lagi, dan alhamdulillah juga jenazah sudah dimandikan sehingga aku bisa ikut menyolatkan. Sebetulnya aku sendiri sih yang sholat tadi karena memang waktu untuk sholatnya nanti, mungkin biasanya orang mau berangkat ya. Cuma karena aku mau pergi buru-buru, jadi aku permisi izin sama Mas Ikang dan keluarga untuk sholat sendiri. Mungkin ada kenangan atau selama hidup almarhum? Kalau saya sebetulnya dekatnya sama Mas Ikangnya. Kalau untuk sama keluarganya sih udah memang teman dari muda kali ya, mulai dari zaman dahulu kala, mulai zaman kuliah, kemudian justru pada saat saya memang nggak satu film, belum pernah satu film sama Mbak Ica, karena memang saya dekatnya sama Mas Ikangnya. Tapi saya pernah jadi bintang tamu di acara-acara beliau, juga bintang tamu di acara-acaranya anaknya. Dan saya sebetulnya dekat sama Mas Ikangnya baik banget, dan ada banyak cerita zaman dulu lah waktu Mbak Ica, Mas Ikang mau bikin skripsi. Dulu kita sama-sama di UI, walaupun beda tingkat. Mas Ikang di atas aku, terus beda jurusan juga, dia fisip, saya sastra Inggris. Nah cuman ya kita sering ngobrol aja bareng. Nah terakhir ini aku sempat hubungi Mas Ikang karena kan sekarang ini banyak acara back to 80s lah, back to 70s lah gitu ya. Nah itu aku sempat beberapa kali jadi IO dan menghubungi Mas Ikang. Jadi intensnya itu aja sih terakhirnya. Kalau Mbak Ica pada saat jadi bintang tamu aja, cuman ya sebelum kita syuting memang banyak ngobrol. Jadi kalau sosok Mbak Ica buat aku, beliau kan memang pendidikan ya, menomorsatukan pendidikan, agamanya juga, keluarganya juga bagus. Kemudian banyak acara dan tidak hanya bertemu dengan sesama artis aja, tapi juga beliau banyak hubungan dengan yang ya khususnya pendidikan, di bidang pendidikan. Kemudian bidang-bidang yang lainnya sosial banyak juga. Insya Allah mudah-mudahan semua terima. Dapat kabarnya dari siapa? Tadi pagi dari grup sekolah SMA, amat sangat kaget karena yang aku tahu Mbak Ica itu masih aktif ya, masih berkegiatan, dan ternyata emang betul kan. Aku dengar mendadak, aku nggak berani tanya Mas Ikang karena dia lagi shock banget, lagi sedih banget. Cuman memang dengarnya sih gitu ya, pokoknya mendadak dan memang masih sehat. Mungkin kecapean karena karena Mbak Ica habis dari pergi kalau nggak salah, terus langsung ngajar kalau nggak salah, dan lagi baca buku, terus jatuh. Sempat jatuh berarti? Aku nggak tahu ya, aku bukan dari pihak keluarga, aku nggak tahu, tapi gosipnya gitu. Nanti silakan langsung ditanya. Masih shock, masih kayaknya dia nggak kenal aku mungkin. Jadi cuman Mas, aku sudah berduka cita, aku Cici Tegal gitu ya. Oh oke, ya cuman gitu aja. Kayaknya masih nggak fokus. Anak-anak justru yang lebih fokus, jadi mereka yang mengenal kita. Cuman ya mukanya masih bersedih lah. Ya karena kaget banget, pasti aku aja kaget. Kita semua kaget, teman-teman semuanya kaget. Teman fisik, teman UI, teman teman syutingnya. Dan mungkin nanti siang deh agak baru banyak yang hadir ya, insya Allah pada rame-rame mau ke Tanah Kusir, insya Allah. Masih shocknya menangis atau bengong atau gimana gitu? Matanya sih udah sembab ya, pasti nangis dan masih terkukur lah di depan jenazah gitu. Ya aku sih ngerti banget. Yang penting aku sebagai teman nggak bisa nolong apa-apa, aku hanya bisa menyolatkan aja. Mudah-mudahan itu bisa meringankan, dan aku juga mohon kepada teman-teman yang mungkin nanti hadir, tolong sholatkan Mbak Ica, karena hanya itulah yang bisa kita bantu di sana supaya lancar. Insya Allah 40 orang yang menyolatkan, insya Allah memudahkan. Oke? Temuan terakhir kapan? 2 minggu. 2 bulan yang lalu. Terkait dengan urusan sekolah. Pelajaran terbesar dari kakak sendiri apa? Saya? Dari Kamarisa, pelajaran terbesar dari Kamarisa. Oh, kami ini 3 saudara perempuan semua. Saya anak nomor 2, Marisa nomor 1, dan masih ada adik saya. Punya 3 bersaudara perempuan yang dibesarkan secara mandiri. Saya pikir kami masing-masing mempunyai keleluasaan untuk membentuk karakter masing-masing.
dan setiap saudara pasti punya pilihan hidup dengan caranya, dengan polanya, dan saya pikir kami bertiga sudah punya keluarga masing-masing dengan polanya sendiri-sendiri dan kami saling menghargai atas pilihan masing-masing. Tapi lepas daripada itu tetap saudara, tetap patah hati. Ya sudah, memang ini jalannya. Sifat apa yang paling membekas di Mbak Soraya? Teman main waktu kecil. Ica itu teman main saya karena usia kami tidak jauh, hanya 2,5 tahun. Jadi waktu kecil pindah-pindah ke Kota Minyak, besar bersama, temannya juga nggak jauh beda. Itu yang paling membekas. Mbak Soraya, mohon maaf, yang ulang tadi ada kabar dari Mbak Cici Penjahat, katanya Mbak Marisa sendiri jatuh pada saat di ruang apa sih kalau seperti Oh, itu, nggak Mbak? ada. Tidak ada jatuh Nggak gitu ya? ada. Berarti memang di ruang keluarga. Enggak, di ruang di kamar tidurnya enggak ada apa-apa. Di kamar tidurnya aja udah aja. Siapa yang pertama kali menemukan? Ya suaminya lah, bukan di ruang tidur kok. Ya suaminya lah yang tahu. Udah dalam keadaan tidak bergerak. Dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa. Kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta kan hanya rumah sakit besar yang bisa mendatangkan dokter atau kami yang untuk datang ke rumah sakit kan untuk mendapatkan kepastian kondisi terakhir. Jadi ya seperti itu. Jadi setelah tahu tidak bergerak, dibawa ke rumah sakit untuk memastikan dan akhirnya keluar surat kematian pada pukul 00.43. Kalau dari dokter penyebabnya apa? Enggak ada. Ajal. Kita harus Sehat-sehat yakin ya? bahwa ajal itu bisa datang tanpa alasan. Datang aja, udah menjemput, memang waktunya kembali ya kembali. Ini menjadi sebuah warning buat kita semua bahwa jangan lalai dalam hidup, menjalankan tugas dengan baik, menjadi manusia yang bisa melakukan banyak hal buat orang lain. Mas Ikang sempat ngobrolkah sebelum Kak Ica wafat itu ada yang diobrolkan sesuatu atau apa? Kalau itu wilayah privasi keluarga mereka, harusnya tanya langsung kepada suaminya. Saya sebagai adik kan tinggal sudah beda rumah. Tetapi kalau lihat dari kondisi Ikang sangat rapuh karena kondisi mendadak ini membuat dia masih belum bisa melihat realitanya seperti apa. Jadi kita tahan waktu untuk bertanya langsung kepada Ikang. Semoga dalam beberapa hari ini didampingi oleh adik-adiknya bisa lebih kuat. Mas Soraya apakah tahu anaknya sempat ngomong dimakamkan di TPU di TPU Tanah Kusir gitu, alasannya? Ya apa namanya gitu? juga kalau apa ya, bukan ibu-ibu tapi kalau orang yang sudah berusia tidak muda lagi kan sering tercetus itu kalau saya nggak ada saya maunya di Tanah Kusir, pokoknya mau Tanah Kusir. Kenapa Tanah Kusir? Karena mereka tinggal tidak jauh daripada Tanah Kusir, sementara kalau keluarga itu kan ada di pemakaman karet, jadi akhirnya Tanah Kusir. Jadi sempat berjibaku Eki terutama untuk urusin bagaimana KTP yang Tangsel bisa masuk ke wilayah Tanah Kusir, TPU yang wilayah DKI seperti itu, dan akhirnya dapatlah di tulisan yang ada di sana. Keputusan buat di TPU Tanah Kusir sendiri sempat ngomong sama Mbak Soraya kah atau? Oh enggak, itu langsung dengan Terima kasih untuk tugas sudah dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Soraya. Oke, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami keluarga besar perfilman sangat berduka mendengar berita bahwa Mbak Ica yang saya kenal meninggal dunia tadi pagi. Saya tidak sempat bicara dengan Mas Ikang karena kita tahu sekeluarga sedang berduka. Tapi saya sangat yakin bahwa Mas Ikang dengan semua keluarga menerima musibah ini. Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum berkeluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marisa Haq itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim. Sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film lah.
dan juga Mbak Ica ini kan aktif di Suara Mardika, jadi ya, sebagai teman saya cukup dekat dengan Mbak Marissa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya jujur lama nggak ketemu beliau, ya mungkin lebih dari 15 tahun. Ya beliau kan lebih banyak di dunia pendidikan sebetulnya, tidak di dunia keartisan. Walaupun mungkin sekali-kali beliau main, tapi memang kalau kita lihat gelarnya kan memang beliau ini senang belajar sekali. Dia apa ya? Ya dia tidak mengejar karir di bidang keartisannya, tapi memang mengejar karir di bidang pendidikan. Saya tadi melihat berita bahwa kemarin beliau masih ngajar. Dia ada mengajar di sebuah lembaga pendidikan di daerah Kemang. Saya tadi baru terima foto, katanya 2 hari yang lalu masih. Tadi malam kemarin masih foto-foto, nggak ada tanda-tanda sakit. Ya tadi saya ketemu Mbak Soraya, adik Mbak Ica. Ternyata semalam itu Mas Ikang menemukan beliau sudah nggak ada di dalam kamar. Itu yang saya tahu. Saya juga tidak ingin bertanya lebih banyak karena sedang berduka. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat perfilman yang telah mengirimkan doa. Mudah-mudahan Mbak Ica ini husnul khotimah. Itu aja. Dengan keadaan tidur itu seperti apa sih? Saya enggak sempat bertanya, tapi tadi saya ketemu Mbak Soraya, saya tanya enggak sempat masuk rumah sakit. Mungkin kecapean atau bagaimana, tapi artinya enggak sempat. Semalam kata tadi Mas Ikang masuk ke kamar, melihat beliau udah nggak ada, artinya sudah tertidur. Dan saya nggak tahu apakah sempat dibawa rumah sakit atau tidak, tapi artinya kalau dirawat tidak sama sekali. Itu aja. Oke, terima kasih ya. Gimana Kak tadi Kak di dalam keadaan seperti apa? Kiranya agak sedih Kak, terlihat sedih. Tunggu. Ya, baik. Mungkin gimana bisa menjelaskan kabar tersebut? Tentunya saya belum nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Pokoknya kesedihan saya sangat mendalam sekali karena banyak kenangan dengan almarhumah itu. Beliau selalu mensupport saya dalam setiap kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun juga kegiatan politik. Kita sering berdiskusi dan saling support. Dan kebetulan Mbak Ica ini juga sama-sama tergabung di organisasi yang saya pimpin, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Cuman beliau itu pembina di IPMI Jepang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering kita diskusikan meskipun nggak rutin kita ketemu, tapi via WhatsApp gitu, terus via DM Instagram kita saling mensupport dan berdiskusi terkait apapun ya, terutama organisasi gitu. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya karena selain dia cerdas ya, nyambung kalau diajak diskusi, beliau juga bisa membina rumah tangganya dengan baik. Jadi Mbak Ica ini contoh banget buat saya, Mbak Ica ini panutan buat saya. Jadi saya kaget sekali ketika ada yang menyampaikan bahwa beliau wafat kemarin malam gitu. Jadi kayaknya masih nggak percaya gitu. Terakhir komunikasi mungkin, Mbak Ingrid? Kita sering komunikasi walaupun hanya via medsos ya, saling mensupport gitu. Mbak Ica juga sering ketika saya menyampaikan sesuatu gitu di medsos, beliau repost gitu kan. Begitu juga saya. Jadi kita memang saling mensupport gitu. Terakhir kita ketemu fisik itu 2023 akhir 2003, beliau di kantor suami, diskusi gitu, ngobrol banyak gitu. Tapi sepengetahuan Mbak Ingrid ada riwayat penyakit apa sih? Nggak pernah. Mbak Ica tuh setahu aku selalu segar, selalu bugar, selalu aktif. Ya jadi nggak pernah tahu gitu. Saya nggak pernah tahu. Mungkin teman-teman yang lain juga nggak pernah tahu Mbak Ica tuh punya penyakit apa gitu, karena
selalu cantik gitu ya, nggak pernah kelihatan lesu, lemah gitu, dan mobilitasnya tinggi gitu. Jadi kita nggak nyangka aja kalau dia tiba-tiba seperti ini gitu, wafat gitu, karena nggak sakit dulu gitu. Jadi kita benar-benar shock ya, saya kaget gitu. Sempat ada firasat nggak sih? Kalau saya sih enggak ya, tapi kalau dengar cerita dari teman-teman yang terakhir ketemu dengan almarhum, katanya selalu bicara kematian gitu. Terus memang kalau bicara kalau mau meninggal mau di tanah kusir aja gitu. Jadi ya mungkin beliau sudah, iya sudah ada ini kali ya, sudah ada pertanda dari diri dia sendiri gitu, dari almarhumah. Doanya mungkin. Ya tentunya untuk keluarga ya, terutama untuk Ciki, untuk Mas Ika, supaya diberikan ketabahan karena memang ini mendadak ya, pasti kaget ya, keluarga juga shock. Dan insya Allah karena Mbak Ica orang baik ya, insya Allah almarhumah husnul khotimah ya, di jalan Allah, itu aja sih. Terima kasih Ingrid. Terima kasih. Kekuatan ketabahan dalam melewati ujian yang paling berat. Tadi yang disampaikan bagi yang berpulang mendadak cepat, bagi yang ditinggal pulang berat, insya Allah mereka diberikan kekuatan ketabahan, dan kita semua bangsa Indonesia masih kehilangan salah satu terbaik, banyak berkarya di bidang seni budayaan dan juga sosial masyarakat. Kami berdua, saya dan Dewi istri, mendoakan dan mudah-mudahan kita semua bisa meneruskan apa yang sudah diperjuangkan dalam bermasyarakat. Sekitar jam 5.04 hingga setengah 6 pagi. Dari keluarga, Ciki banyak bekerja bersama dengan kami beberapa bulan terakhir ini. Tahun lebih terakhir kami sekali bersama-sama dengan Ciki dan Mbak Marisa kasih kami kaget sekali. Yang kesan itu waktu kami sama-sama punya yang berbeda. Mbak Marisa sudah di sana, jadi saya beberapa waktu itu ya kita sama-sama di taman jauh ya, kalau lagi di taman jauh di Amerika waktu itu saya kuliah, Marisa sedang kuliah, jadi kami sekeluarga itu dekat ya masa ketika sama-sama kuliah. Jadi cukup ya, terima kasih Pak. Ya kita doakan mereka taala. Terima kasih.